setelah udah mengatur-ngatur kerjanya, hasilnya pun dia harus periksa semua. Ya kan, Benar. dari sampai yang perintil-perintil sampai laporan-laporan diperiksa lah, hasil ini semua diperiksa gitu ya. Mhm. Jadi dia juga nggak percaya sama tim dengan hasil kualitasnya Iya. itu, jadi dia sendiri yang harus periksa sebelum dikirim ke customer gitu. Banyak leader yang berusaha serba bisa, tapi akhirnya kelelahan. Sementara yang jago satu hal, kesulitan memimpin satu yang beragam. Jadi, sebenarnya apa yang dibutuhkan tim hari ini? Nah, hari ini kita bakal bahas bersama Coach Adit nih. Halo Coach, apa kabar Coach? Halo, ya, gimana Kak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Ya, gimana, ada pertanyaan apa nih hari ini? Menurut Coach, apa tanda bahwa seorang leader terlalu memaksa diri jadi serba bisa, Coach? Oke, memaksa diri menjadi serba bisa. Mm-mm. Ya memang mungkin ada dua kemungkinan ya. Mm-mm. Memang dia serba bisa gitu kan. Kan ada aja kan leader yang memang serba bisa ya. Iya. Mungkin karena dia membangun bisnisnya dari awal, dari nol, dari ngerjain sendiri, jadi dia tahu nih seluk-beluknya dari hulu ke hilirnya, dari A sampai Z-nya, ya serba bisa kan jadinya ya. Iya. Ketika dia sudah mulai punya tim, tetap tuh dia serba bisa juga kan. Mm-mm. Experience-nya ini, eh, dari experience-nya dia memang serba bisa gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia sok-sokan serba bisa gitu ya. Gitu. Ya kita nggak usah ngomong yang sok-sokan dulu deh ya. Mm-mm. Yang serba bisa pun gitu ya, ketika dia sudah punya tim, ya itu jadi salah juga ya kalau dia akhirnya semua dikerjakan sendiri karena dia merasa serba bisa itu Iya. gitu kan. Jadi hal ini ya mungkin sebelum sampai ke menjawab pertanyaan kamu tadi ya, saya ingin mungkin menjelaskan dulu kenapa sih gitu ya. Dia memang dia bisa semuanya. Mm-mm. Dia sudah punya tim. Mm-mm. Dan dia tetap dia masih merasa serba bisa melakukan semua gitu kan. Dan akhirnya karena dia merasa serba bisa gitu ya, mungkin dia jadi kurang percaya atau kurang yakin dengan timnya bisa mengerjakan dengan kualitas sebaik dirinya Oh iya. gitu, ya kan. Akhirnya dengan begitu dia tangani sendiri semua Mm-mm. gitu ya. Apalagi ke hal-hal yang dia sebetulnya memang dia suka dengan pekerjaan itu. Misalnya dia kalau backgroundnya seorang sales, ya, karena dia senang dengan menjualan, akhirnya ditangani sendiri salesnya atau Iya. secara ini ya, secara dominannya dia kerjakan gitu. Karena dia menikmati jualan gitu ya. Padahal harusnya udah ada tim salesnya nih yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi dia mengambil alih malah pekerjaan timnya gitu ya. Ya timnya jadi kayak merasa nggak dipercaya juga, terus ngapain gitu ya. Terus ya jadi magabut aja dong ya, apa makan gaji buta ya. Iya benar. Nggak ngapa-ngapain ya Coach ya. Gitu. Apalagi kalau dia serba bisa semuanya ya dari A sampai Z ya. Jadi segala perintil-perintil dia ini ya, dia manage gitu loh. Dia kelola, diatur-atur sama dia dari A sampai Z-nya gitu ya. Itu namanya micromanage tuh. Jadi segala kerjaan dari ujung ke ujungnya itu dia yang atur, dia yang awasi gitu ya. Pokoknya semua harus nurut aja gitu ya. Arahannya dia semua. Nggak mengasih wewenang eh, tim-tim yang seharusnya mengerjakan setiap pekerjaan tersebut dengan maksimal gitu ya. Eh, Setelah udah mengatur-ngatur kerjanya, hasilnya pun dia harus periksa semua. Ya kan, Benar. dari sampai yang perintil-perintil sampai laporan-laporan diperiksa lah, hasil ini semua diperiksa gitu ya. Jadi dia juga nggak percaya sama tim dengan hasil kualitasnya itu, jadi dia sendiri yang harus periksa sebelum dikirim ke customer gitu kan. Iya. Jadi diperiksa semua satu-satu, jelimet kan gitu kan. Dia keteter juga Coach Nah, jadinya betul, ya. lama-lama dampaknya dia jadi burn out, capean, lelah gitu ya. Karena kok dari pagi sampai sore sampai malam dia ngerjain hal yang operasional aja gitu ya. Kapan ada waktu dia mikirin yang lebih jauh, Iya. yang jangka panjang gitu. Sebetulnya kan tugasnya leader itu, ya kan. Kerjaan dia adalah mikirin mau dibawa kemana sih company ini gitu ya, jangka panjang gitu ya. Kalau ini yang hal-hal yang remeh, yang operasional sehari-hari lah gitu ya, itu dia tangani terus gitu kan. Ada masalah yang semuanya harus lapor ke dia, dia harus memutuskan gitu kan. Dari masalah yang paling simpel, misalnya ganti bolham listrik mati sampai ke ada customer komplain dia yang tangani semua gitu kan. Nah itu kan akhirnya apa ya, dia jadi kelelahan sendiri gitu ya, waktu terbuang untuk mengerjakan hal yang remeh-temeh gitu ya. Jadi dia tidak mendelegasikan ke timnya dengan baik, ujung-ujungnya tim juga apa ya,
tidak terdevelop dengan baik gitu loh. Hmm. Ya mereka nggak mendapat kesempatan untuk memaksimalkan potensinya gitu Kurang ya. percaya diri jadi timnya ya coach ya. Timnya jadi merasa nggak dipercaya, Iya, merasa apa ya, demotivated juga gitu ya. Kecuali kalau emang dia senang gitu ya, nggak kerjaan apa-apa tapi dapat gaji gitu ya. Iya. Iya benar juga. Tapi ada juga zaman sekarang mungkin ada juga yang kesal juga ya, terus ngapain gue di sini gitu kan. Iya, Gitu. benar. Nah, jadi demotivated gitu ya. Nah itulah dampak-dampaknya juga tuh kayak gitu kalau terlalu handling semua gitu. Jadi solusinya buat seorang leader nih harusnya gimana coach nih? Ya ya dia memang dia harus menyadari dulu ya mindset sebagai leader tuh apa sih gitu ya. Bukan lagi dia sebagai individual contributor atau orang yang ngerjain sendiri seperti dulu waktu pertama kali bisnisnya dibangun gitu ya, semua dia tangani sendiri, udah nggak gitu. Iya. Ya dia harus mulai berpikir besar gitu ya, visinya, strategi besarnya yang harus dipikirkan gitu ya. Jadi dia untuk itu dia harus mau nggak mau memilah-milah pekerjaan yang mana yang dia bisa tangani sendiri, mana yang harus dilimpahkan ke timnya. Iya. Harusnya sih 80-20 ya. 80 itu udah harus diserahkan ke timnya. 20% itu maksimal tuh 20% ya. Mungkin kalau lebih bagus 10%-nya. Itu masih bisa dia tangani sendiri, oke lah. Untuk hal-hal yang urgent yang memang butuh keputusan wewenang dia sebagai leader atau sebagai owner gitu ya, misalnya approval anggaran, uang, cash flow segala macam gitu ya, yang memang dia harus tangani sendiri gitu ya. Gitu. Atau yang hal-hal yang memang belum bisa dikuasai oleh timnya gitu ya. Kemampuan teknis tertentu, kemampuan skill tertentu yang memang timnya itu belum gitu ya, belum bisa menguasai itu. Contoh misalnya suatu ketika harus ada perundingan atau negosiasi dengan salah satu customer besar yang apa ya, yang resikonya tuh order jutaan dolar misalnya gitu ya. Ya, yang timnya belum sanggup Iya, menang pasti. sampai ke situ, dia harus turun sendiri melakukan negosiasi itu gitu ya. Atau suatu ketika memang hari itu ada audit keuangan gitu ya, jadi harus hadir gitu kan, harus menjawab tentang audit keuangan itu, yang nggak mungkin bisa diserahkan ke semua ke timnya gitu kan, karena wewenangnya untuk menjawab juga kan mungkin terbatas timnya gitu. Jadi harus ada dia. Hal-hal yang teknis yang memang belum bisa atau tidak bisa didelegasikan ke timnya, dia harus tangani sendiri. Itu masih gak apa-apa, tapi kalau menurut saya jangan lebih dari 20% ya. Jadi semuanya di-handle sama dia ya coach ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa 20%. Nah 80%-nya harusnya rutinitas sehari-hari yang sudah ada, spesialisasi di timnya, fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan. Fungsi marketing ya dikerjakan oleh tim marketing, fungsi sales ya orang sales, fungsi operasionalnya operasional kan gitu ya, fungsi pengiriman ya pengiriman gitu. Kecuali tadi hal-hal yang urgent yang memang perlu decision yang cepat dan perlu expertise dari si leader itu sendiri gitu. Bagaimana cara leader membangun tim yang menutupi kekurangan kompetensinya coach? Kompetensinya siapa? Leader. Leader. Oke. Nah ya gitu ya. Jadi pertama ya leader itu harus sadar diri dulu nih. Mana yang merupakan kekuatannya dia atau kelebihan dia, yang kekurangan dia juga apa gitu loh. Misalnya seorang leader yang dia jago jualan, ya, tapi juga dia punya kekurangan dalam hal keuangan misalnya, merencanakan keuangan yang baik, cash flow yang baik. Dia perlu teman atau rekan atau tim yang menutupi kekurangannya itu dong, gitu kan? Iya. Jadi pertama dia harus nyadari dulu dia kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu ya. Nah, kalau kelebihannya ini juga dia harus pilih-pilih nih, mana yang memang dia nanti harus tangani atau masih bisa didelegasikan juga, atau masih bisa diserahkan ke timnya. Kalau yang kekurangan jelas dia perlu tim nih yang bisa mengakomodir itu gitu ya. Rekrutlah tim gitu kan. Dia harus mau ngerekrut tim, menjelaskan ke timnya gitu ya, memberikan wewenang yang pas kepada timnya. Ya nggak kelebihan juga, tapi jangan kekurangan juga, wewenangnya yang pas dengan fungsinya gitu ya. Agar si timnya itu yang misalnya dikasih wewenang melakukan keuangan ini bisa mengerjakan ini dengan baik gitu kan. Kalau perlu di-develop gitu ya, di-develop. Kalau dia perlu pelatihan, karena si leadernya nggak bisa melatih dia karena kan kekurangannya ya. Iya, Mau nggak mau dia harus dikirim pelatihan keluar. Kalau merekrut yang sudah jago mungkin mahal ya gajinya gitu. Jadi harus yang ini, tapi harus di-develop. Jadi masing-masing ada konsekuensinya ya. Merekrut yang udah jago atau merekrut yang masih biasa. Kalau yang udah jago pasti mahal tuh gajinya. Tapi udah beres, nggak perlu di-develop lagi. Tapi kalau yang masih biasa, walaupun dia udah
backgroundnya keuangan, tapi mungkin dia dari sisi pengalaman masih belum ini cukup bagus, ya cukup ini ya cukup banyak, ya perlu di training lagi, Iya. nggak apa-apa, yang harus ngeluarin dana untuk itu. Jadi dia juga harus mau berinvestasi gitu ya untuk itu gitu ya. Jadi dia harus paham nih bagian-bagian mana yang merupakan kekurangan dia, dan itu akhirnya ini apa ya, dia harus delegasikan atau berikan kepada timnya, limpahkan tanggung jawab itu ke timnya gitu ya. Even itu sesuatu hal yang dia suka gitu loh, mau nggak mau harus dilimpahkan ke timnya agar dia punya waktu cukup untuk berpikir yang lebih strategik lagi sebagai perannya sebagai leader. Jadi leader itu bukan kerjaan sendiri, tapi dia mengawasi, memimpin timnya agar mereka mengerjakan tugasnya masing-masing kan gitu. Berarti harusnya pelatihannya coach ya. Kalau misalnya nih keuangan nih belum bisa, maksudnya pengalamannya tuh kurang. Berarti dia harus dilatih dulu ya sama pelatihan harusnya ya. Bisa juga gitu. Kemudian dikasih tugas-tugas yang bisa meningkatkan pengalaman dia gitu. Itu salah satunya solusinya ya coach ya. Betul. Ada solusi lain nggak coach? Ya develop ya itu satu cara ya. Kecuali kalau mau hire yang udah jago ya, tapi harus berani bayar mahal 4 kali lipatnya gitu misalnya. Iya. Kadang ada perusahaan yang nggak mau buang-buang uang gitu coach. Iya itu wajar gitu kan, nggak mau ngeluarin duit gede, tapi maunya semua jago gitu ya. Iya. Menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Udah dikasih solusi juga nih sama Coach Adit nih. Oke, yang masih mau belajar sama Coach Adit, boleh langsung gabung di grupnya yang ada di deskripsi ya. Cukup sekian dari aku Eka. Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa. Bye-bye.